Terkait dengan ketahanan energi sejauh ini seperti apa sih pandangan Anda di tengah ketidakpastian, kemudian juga semakin meningkatnya tensi geopolitik antar berbagai negara. Dalam hal ketahanan energi, seberapa besar sih Pak urgensi doktrin ketahanan energi dibandingkan hanya kita mengejar swasembada energi? Terima kasih. Tadi sudah dibaca di pembukaan awal bahwa Presiden Prabowo ingin mengejar segera swasembada energi dalam 5-6 tahun ke depan. Kami dari Asosiasi Energi Terbarukan menganggap bahwa ini adalah suatu kebijakan yang sangat baik dari Presiden Prabowo. Bahwa bahwa sebuah negara yang besar harus berdaulat secara energi. Namun tidak hanya swasembada energi, tapi kita juga harus punya doktrin ketahanan energi, doktrin atas kedaulatan energi. Itu yang harus kita kejar juga. Mengapa? Kalau hanya mengejar swasembada energi, maka kita hanya berkisar antara cukup dengan tidak cukup. Namun dengan doktrin ketahanan energi dan berkedaulatan energi, maka kita mampu siap atas krisis apapun yang ada terjadi. Misal, krisis pasokan, krisis energi dari luar negeri yang lain. Jadi dengan doktrin ketahanan energi dan kedaulatan energi, Indonesia lebih mampu dalam mengelola krisis. Apalagi kita sempat mengalami ya Pak beberapa waktu lalu ada disrupsi juga terkait dengan energi, makanya tujuan dari kedaulatan energi ini menjadi suatu keniscayaan. Tapi untuk menuju kedaulatan energi, sudah sejauh mana sih Pak Indonesia ini posisinya, apakah sudah cukup on track atau ternyata kita untuk mencapai swasembada energi saja ini masih cukup sulit? Saya menganggapnya kesiapan Indonesia untuk menuju kedaulatan energi itu masih ada yang kurang, ada yang sudah on track. Kalau untuk energi baru terbarukan, Presiden Prabowo dengan Menteri SDM sudah mencanangkan sekitar 73% itu dari energi baru terbarukan selama 10 tahun ke depan, dari 2025 sampai 2034. Tapi di satu sisi, kita masih ada yang masih jauh dari percepatan itu. Salah satunya adalah pengurangan impor minyak dan LPG. Jadi kalau ditanya kesiapan kita menuju kedaulatan energi, iya di satu sisi untuk energi baru terbarukan kita sudah on track menuju sana. Tapi kalau untuk kesiapan Indonesia untuk mengurangi impor BBM dan LPG, iya kita masih butuh waktu. Jadi kalau ditanya bagaimana kesiapannya, memang masih setengah-setengah untuk itu. Tapi saya tetap apresiasi bahwa pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto sudah sangat mencanangkan energi baru terbarukan sebagai basis fondasi ketahanan energi. Dan untuk bisa mengatasi tantangan ini, tapi juga bisa mengakselerasi tadi terkait dengan untuk mencapai target energi baru terbarukan, apa saja sih Pak mungkin regulasi atau kebijakan yang perlu diakselerasi? Kalau kita ingat nota keuangan Presiden Prabowo di Rancangan APBN 2026, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kita akan mengejar 100% energi baru terbarukan sebagai pelopor di dunia itu tahun 2060 atau lebih cepat. Lalu dibuktikan juga dengan di nota keuangan juga bahwa Indonesia akan mengalokasikan 402 triliun untuk tahun 2026 itu untuk tahan energi. Yang isinya 37,5 triliun untuk EBT, 16,7 triliun untuk insentif perpajakan, 5 triliun untuk koperasi desa, listrik desa. Jadi tapi 343 triliun untuk subsidi listrik. Jadi sebenarnya proporsinya bisa dibesarkan ke depannya. Lalu bagaimana langkah kita? Presiden Prabowo sudah memberikan ground rules ini. Sudah memberikan visinya mengenai energi baru terbarukan. Nah kita sebagai bagian dari ekosistem nasional, kita harus juga mendorong untuk percepatan EBT ini untuk ketahanan dan kedaulatan energi itu dilembagakan secara hukum. Saat ini kan masih dalam bentuknya RUPTL. Bagaimana kalau kita perkuat apakah dalam bentuk Perpres atau kekuatan hukum yang lebih kuat? Karena jadi dari RUPTL sebaiknya didorong ke Perpres ya? Iya, karena apa? Supaya arah pembangunan nasionalnya tidak berubah lagi. Misalnya Pak Prabowo mencanangkan 100% tahun 2060. Jangan sampai nanti ada pergantian kepemimpinan nanti berapa 10 tahun lagi, berubah lagi gitu arahnya. Tapi kalau kita dari awal sudah Presiden Prabowo kita menyatakan visi nasional 2060 semuanya full EBT, oke, dilembagakan. Jadi kita ya, sebagai elemen nasional, oke, kita siap-siap apa yang harus kita siapkan. Apakah hukumnya, apakah kesiapan manufaktur hijaunya, apakah kesiapan sumber dayanya,
apakah kesiapan investasinya, begitu kira-kira. Oke, nah terkait dengan investasi ini cukup menarik karena ketika suatu negara ingin mengakselerasi capaian target energi baru terbarukan, investasi menjadi salah satu tantangan karena dikatakan nilainya cukup fantastis. Nah, ini seperti apa sih Pak sejauh ini? Sejauh ini investasi karena Indonesia sudah mencanangkannya, maka negara-negara global itu kan mencari nih mana negara-negara yang akan menuju transformasi energi hijau. Salah satunya Indonesia. Nah, negara-negara ini akan mengucurkan bantuan, mengucurkan investasi apabila Indonesia sudah komit menuju energi hijau, menuju industri hijau. Nah, sekarang gelombang investasinya semakin kuat. Apalagi kalau kita lembagakan secara panggung hukumnya lebih kuat, maka arus investasinya ke Indonesia akan lebih kuat. Oke, jadi daya tariknya ini cukup meningkat ya sebetulnya ya kalau dibandingkan mungkin di beberapa tahun lalu dan dibandingkan negara-negara lain juga. Sangat tinggi. Bahkan menurut saya ini transformasi energi baru terbarukan yang paling kuat yang pernah ada menurut saya. Tapi di satu sisi Pak, tadi salah satu tantangan ketika untuk mencapai kedaulatan energi adalah impor minyak dan migas ya Pak ya. Sejauh ini pandangan Anda apa sih Pak yang menyebabkan bottleneck untuk subsektor ini? Oke, ini kita dalam konteks kedaulatan ya, dalam konteks ketahanan energi. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa BBM, minyak fosil dan LPG itu masih menjadi backbone lah, masih backbone dari bauran energi. Jadi bagaimana tantangannya? Tantangannya itu sudah tercermin dalam beberapa niatan Pak Presiden dan jajaran kementerian bahwa pertama itu kuatkan posisi dan mobilisasi kemampuan nasional berupa energi baru terbarukan. Yang kedua, kurangi impor BBM. Bagaimana caranya? Kita punya bioenergi, maka campuran bioenerginya ditingkatkan. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menaikkan kapasitas lifting yang ada. Yang keempat kan kekuatan kita sebenarnya bukan di minyak sebenarnya, kekuatan kita ada di gas. Bagaimana gas ini bisa jadi bridge energi yang tepat, jadi dari BBM minyak, ada bridge energinya ke gas, baru ke EBT. Jadi ada transisi ya? Ada transisinya. Tapi sejauh ini bagaimana Pak, mungkin pelaku industri menyingkapinya? Pelaku industri sebenarnya simpel Mbak. Selama visi negaranya jelas, maka kita akan mengikuti. Maka saya mengajak dan mendorong bahwa pelaku industri, pelaku asosiasi dan negara duduk bersama merumuskan visi nasional seperti apa. Visi nasional kita, doktrin energi kita seperti apa ke depannya. Presiden Prabowo sudah menyatakan, oke kita 2060 100% EBT. Nah, menuju itu harus ada bridge-nya. Bridge-nya apa? Kuatkan gas. Sebelum itu juga naikkan lifting minyak sedikit supaya ketergantungan kita impor LPG dan BBM-nya menurun.